Shalom, selamat pagi warga jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan dan juga warga Kristen dimanapun berada. Kita patut bersyukur oleh karena pemeliharaan Tuhan sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam siaran Bina Keluarga Kristen edisi Selasa tanggal 1 April tahun 2025. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam renungan pagi yang akan disampaikan oleh Pendeta Ibu Marta M. Korwa, SSI, Teol. Untuk mengawali siaran di pagi ini, kita akan memulainya dengan doa. Shalom, persekutuan, siaran Bina Keluarga Kristen, Jemaat GKI Ebenezer, dan pendengar. Marilah kita satu di dalam doa, kita berdoa. Syukur kepada Tuhan yang telah menjaga, melindungi, dan memelihara kami. Semalam telah berlalu, kami ada di pagi hari ini. Kembalikan pujian, hormat, sembah kami kepada Tuhan Bapa Sang Pencipta langit dan bumi. Mensyukuri untuk karya Tuhan, kami telah mengakhiri bulan Maret, berada di bulan April, tepatnya 1 April 2025. Kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus memberi bagi kami hikmat menerjemahkan firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kami diberi hikmat untuk menjadi pelaku firman. Terpujilah Engkau Tuhan, kini dan selama-lamanya. Amin. Pembacaan kebenaran firman Tuhan di minggu hari ini, tepatnya Selasa 1 April 2025. Ayub pasal 29 ayat 1 hingga ayat yang ke-25. Firman Tuhan. Kemuliaan yang dahulu dan kesengsaraan yang sekarang. Maka Ayub melanjutkan uraiannya. Kiranya aku seperti dalam bulan-bulan yang silam, seperti pada hari-hari ketika Allah melindungi aku, ketika pelitanya bersinar di atas kepalaku, dan di bawah terangnya aku berjalan dalam gelap. Seperti ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku, ketika Yang Maha Kuasa masih beserta aku dan anak-anakku ada di sekelilingku, ketika langkah-langkahku bermandikan dadi dan gunung batu mengalirkan sungai minyak di dekatku. Apabila aku keluar ke pintu gerbang kota dan menyediakan tempat dudukku di tengah-tengah lapangan, maka ketika aku kelihatan, mundurlah orang-orang muda dan bangkitlah orang-orang yang sudah lanjut umurnya, lalu tinggal berdiri. Para pembesar berhenti berbicara dan menutup mulut mereka dengan tangan. Suara para pemuka membisu dan lidah mereka melekat pada langit-langitnya. Apabila telinga mendengar tentang aku, maka aku disebut berbahagia, dan apabila mata melihat, maka aku dipuji. Karena aku menyelamatkan orang sengsara yang berteriak minta tolong, juga anak piatu yang tidak ada penolongnya. Aku mendapat ucapan berkat dari orang yang nyaris binasa, dan hati seorang janda kubuat bersukaria. Aku berpakaian kebenaran, dan keadilan menutupi aku seperti jubah dan serban. Aku menjadi mata bagi orang buta dan kaki bagi orang lumpuh. Aku menjadi bapa bagi orang miskin dan perkara orang yang tidak
ku kenal, ku selidiki. Geraham orang curang ku remuk dan merebut mangsanya dari giginya. Pikirku bersama-sama dengan sarangku, aku akan binasa dan memperbanyak hari-hariku seperti burung feniks. Akarku mencapai air dan embun bermalam di atas ranting-rantingku. Kemuliaanku selalu baru padaku, dan busurku kuat kembali di tanganku. Kepadakulah orang mendengar sambil menanti, dengan diam mereka mendengarkan nasihatku. Sehabis berbicaraku, tiada seorang pun angkat bicara lagi, dan perkataanku menetes ke atas mereka. Orang menantikan aku seperti menantikan hujan, dan menadahkan mulutku seperti menadahkan hujan pada akhir musim. Aku tersenyum kepada mereka ketika mereka putus asa, dan seri mukaku tidak dapat disuramkan mereka. Aku menentukan jalan mereka dan duduk sebagai pemimpin. Aku bersemayam seperti raja di tengah-tengah rakyat, seperti seorang yang menghibur mereka yang berkabung. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dikatakan berbahagia semua kita yang membaca, merenungkan, dan dapat menjadi pelaku firman. Pendengar siaran Bina Keluarga Kristen, kebenaran firman Tuhan Ayub 29 ayat 1 hingga ayat yang ke-25 dengan tema keberpihakan kepada yang lemah berdampak mempersatukan. Persekutuan yang diberkati oleh Tuhan. Pembacaan firman Tuhan Ayub 29 ayat 1 hingga ayat yang ke-25 memberikan dasar untuk terus memasyurkan Tuhan karena keakraban persekutuan yang terbangun. Persekutuan itu terjadi karena yang lemah dikuatkan, yang duka dihiburkan, yang menderita diberikan pengharapan. Pelayanan dalam persekutuan, pelayanan jemaat, umat kepunyaan Tuhan di minggu-minggu Prapaskah ini menghantar kita untuk memahami akan firman Tuhan Ayub 29 ayat 1 hingga ayat yang ke-25. Ayub ingat akan masa lalu sebelum penderitaan. Ia simpulkan betapa Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku. Ayat yang keempat. Di sana ia merasakan dekatnya perlindungan Allah baginya dari hari ke hari, dari bulan ke bulan. Ayub merasakan bahwa hanya ada terang Allah seperti pelita yang bersinar, yang menuntunnya berjalan di tempat yang gelap. Indahnya saat El Shaddai yang menyertai sekeliling rumah, keluarga, dan saat-saat bersama anak-anak yang hari ini sudah tidak lagi ia rasakan kebersamaan itu. Dalam penderitaan dan kesendirian sepi, tanpa anak-anak, Ayub simbolkan kemakmurannya seperti langkah-langkahku, bermandikan dadi dan gunung batu, mengalirkan sungai minyak. Dadi adalah bahan makanan atau sesuatu yang dapat dimakan dengan madu. Dadi diolah dengan susu. Dalam Kejadian 18 ayat yang ke-8. Betapa kayanya masa lalu Ayub dari kesaksian pribadi yang ia gambarkan pada ayat yang ke-6. Tokoh Ayub memainkan peranan pemersatu yang handal. Pemersatu yang ia perlihatkan justru dengan sentuhan pelayanan dan keberpihakan kepada yang tertinggal dan yang benar-benar memerlukan sentuhan kasih dan pertolongan.
Ayub memperlihatkannya dalam suatu kisah yang ia ungkapkan pada bagian ini seperti terlihat. Aku menyelamatkan orang sengsara yang berteriak minta tolong. Ayat yang ke-12. Aku mendapat ungkapan berkat dari orang yang nyaris binasa. Ayat yang ke-13. Aku menjadi mata bagi orang buta dan kaki bagi orang lumpuh. Ayat yang ke-15. Aku menjadi bapa bagi orang miskin. Ayat yang ke-16. Dari sini dapat dibayangkan gerakan pemersatu menjadi satu kekuatan yang lahir dari sentuhan dan pelayanan yang dikedepankan Ayub. Sisi lain yang perlu mendapatkan penerapan yaitu Ayub yang kaya tidak tinggal dalam kemakmuran dan menginjak-injak yang miskin. Potret kepemimpinan kita di masa yang terbuka saat ini telah mendorong status sosial dan kemapanan materi dan karakter hedonis, telah berdampak bagi hilangnya kepekaan dan nilai kemanusiaan terhadap yang lemah, yang papa dan yang miskin. Teks ini mendorong dan membuka mata batin hati kita agar hilaf dan berbalik untuk peka terhadap lingkungan papa dan bangkit melakukan tindakan diakonan yang lahir dari kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Ayub memperlihatkan sisi lain dari masa lalunya. Profil dirinya sebagai pribadi yang berhikmat dan bijaksana. Ia membelah keadilan dan meremukkan pelaku ketidakadilan dan curang. Ayat ke-17. Tetapi pada ayat yang ke-18, Ayub menyajikan suatu refleksi atas kehidupan yang akan ia peroleh di masa depan setelah penderitaannya. Ia bangun dengan satu kerangka berpikir yang lahir dari tradisi kehidupan kembali seperti burung Phoenix. Kerangkanya adalah pikiran Ayub, sarang dan burung Phoenix. Ayat yang ke-18. Burung Phoenix akan membuat tumpukan rempah di sarangnya saat kematiannya. Tetapi dengan kekuatan rempah itu, burung Phoenix mendapatkan kehidupan kembali. Barangkali tradisi berpikir seperti ini yang ada dalam kerangka berpikir Ayub untuk menunjukkan masa penderitaan seperti tidur dalam rempah semua kebaikannya dahulu. Itu adalah kebijaksanaan manusiawi. Dari sana lahirlah energi baru untuk kembali ke kehidupan yang terpulihkan dari penderitaan. Rupanya Ayub adalah penasehat yang baik dan orang kebanyakan mendengarkan nasihatnya. Ayub menggambarkan bagaimana kehadirannya bagi sesama. Ada dua gambaran dari Ayub. Ia kisahkan gambaran itu untuk menerangkan keindahan, perhatian, dan pelayanannya, menjawab kebutuhan setiap orang di masanya. Gambaran pertama ayat 23 datang dari konteks orang di padang gurun pasir. Mereka membutuhkan air yang tidak mereka beli, tetapi mereka memperoleh gratis, yaitu dengan menantikan hujan turun. Saat hujan turun, mereka menadahkan air dengan mulut mereka. Suatu gambaran kepemimpinan. Seorang pemimpin kehadirannya adalah hadirkan jawaban atas kebutuhan atau yang diperlukan orang. Sama seperti orang tanpa air dan tiba-tiba ada air hujan yang turun gratis. Gambaran kedua pada ayat yang ke-24. Pemimpin yang hadirkan raut wajahnya dengan senyum harapan kepada rakyatnya, maka rakyatnya menjadi rakyat yang dibebaskan dari muka suram tanpa harapan. Apa makna kebenaran firman Tuhan di minggu sengsara yang kelima, minggu Judika, yaitu minggu keadilan? Sebagaimana Ayub menggambarkan keadilan yang ada, kehadirannya menyatakan keadilan di tengah ketidakadilan. Sebagai seorang pemimpin, Ayub menunjukkan kepemimpinannya
dengan kebijaksanaan. Ia hadir dan membawa jalan keluar. Ia hadir dengan memberikan keadilan, memperhatikan yang lemah, memperhatikan yang kurang, bahkan memberikan ruang dan waktu bagi setiap orang yang dipandang lemah, miskin, tak berdaya. Persekutuan yang diberkati oleh Tuhan. Kita dapat merasakan penghiburan yang diperoleh Nabi Ayub di masa penderitaannya, yaitu dengan cara ia sendiri menceritakan kembali tentang masa-masa kejayaan, masa di mana ia menjadi pribadi yang bijaksana di tengah-tengah umat. Mungkin kita juga demikian. Dalam hal tertentu, kita muncul sebagai pribadi yang bijaksana. Nabi Ayub menemukan harapan untuk sembuh total, seperti pada pengalaman hidup dari alam burung Phoenix. Bahkan saat menderita akan segera berakhir dan saat pemulihan segera datang. Kita juga seringkali ada dalam kondisi membutuhkan pertolongan orang lain. Tetapi saat kita pulih kembali, mungkin kita menjadi alat untuk menolong bagi yang lain. Persekutuan pendengar siaran Bina Keluarga Kristen Jemaat GKI Ebenezer. Marilah kita melihat hidup di minggu-minggu Prapaskah ini. Tentu kita tidak terlepas dari yang namanya penderitaan, pergumulan, dan persoalan hidup. Kembali melihat kebaikan daripada Tuhan yang ditujukan kepada kita di saat-saat masa kejayaan, di saat-saat masa kebahagiaan. Marilah kita memberikan ruang dan waktu kepada Tuhan Allah yang telah menyatakan kasih dan rahmat-Nya. Karena kasih-Nya, Ia rela mengutus putranya Yesus Kristus ada datang ke dunia untuk menebus dosa kita, menanggung seluruh penderitaan dan keberdosaan yang seharusnya menjadi bagian dari kehidupan kita umat manusia yang berdosa. Sebab itu, teruslah menjadi alat pribadi yang ketika hadir menyatakan keadilan, kasih, dan rahmat Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Amin. Marilah kita berdoa. Syukur kepada Tuhan Bapa kami dalam kerajaan surga, yang telah menjaga, melindungi, dan memelihara kami, yang telah menyatakan kasih dan rahmat Tuhan dalam kehidupan kami, yang telah menuntun kami dalam hari-hari hidup kami, telah mengakhiri bulan Maret dan berada pada bulan April, tepatnya 1 April 2025. Tuhan memberkati persekutuan jemaat GKI Ebenezer dalam menjalani hari-hari hidup yang Tuhan anugerahkan. Yang lemah diberi hikmat dan kekuatan, yang sakit dipulihkan dan disembuhkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang berduka dan bersedih diberi damai sejahtera. Tuhan tuntun persekutuan jemaat GKI Ebenezer dalam menjalani hari-hari hidup, bahkan tugas tanggung jawab di tanggal 1 April ini, mulai pagi hari ini sampai nanti malam, ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Lalu Tuhan menjaga persekutuan jemaat GKI Ebenezer, bahkan yang mendengar siaran ini. Tuhan menjaga dan melindungi mereka mulai dari tanggal 1 April sampai tanggal 30 April. Tuhan menuntun dengan hikmat dan kebijaksanaan, kesehatan, kekuatan, dan Tuhan terus menyatakan perlindungan Tuhan. Menjalani minggu-minggu Prapaskah, tepatnya di minggu Prapaskah yang kelima ini, kami diteguhkan iman percaya kami. Tentulah kami akan berjumpa dengan yang namanya ketidakadilan. Dengan keadilan Tuhan dinyatakan bagi kami, sehingga ketika kami mendapati hal-hal yang membawa kami kepada ketidakadilan, kami kembali melihat bahwa keadilan Tuhan ya dan amin. Terima kasih Tuhan. Bapa kami dalam kerajaan surga, hamba berdoa,
Tuhan memberkati seluruh persekutuan jemaat GKI Ebenezer dalam menjalani hari-hari hidup yang Tuhan anugerahkan. Dijauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan, bahkan maut yang diinginkan manusia. Perlindungan Tuhan yang teguh melindungi kini dan selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan menyempurnakan firman-Nya bagi kita dan memberikan kita kekuatan dan menyertai kita dalam aktivitas dan kerja kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.